Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Nasrullah, salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas D. Di video ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari soal MIT Bahasa Indonesia yang berjumlah 10 nomor. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia? Ya, seperti kita ketahui bersama, mempelajari bahasa Indonesia itu sangatlah penting. Karena kenapa? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh warga negara yang ada di Nusantara ini, yang ada di negara Indonesia ini. Dan bahasa Indonesia juga adalah bahasa persatuan kita. Kemanapun kita pergi, selama kita masih di dalam lingkup negara kita tercinta ini, yang menyatukan bahasa kita atau yang sebagai sarana komunikasi kita itu dengan daerah-daerah lain yang banyaknya bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang menyatukan kita itu hanya bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita wajib mempelajari bahasa Indonesia. Kendala dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ya, seperti kita lihat bahwa sekarang ini kita hidup di zaman dimana makin banyaknya muncul bahasa-bahasa aneh atau bahasa gaul. Munculnya bahasa-bahasa seperti ini dapat mempengaruhi atau dapat menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia itu kurang baik. Nomor 2. Tentukan fungsi kalimat berikut. Ibu berjualan pakaian di pasar tiap hari. Ibu sebagai subjek, berjualan sebagai predikat, pakaian sebagai objek, di pasar sebagai keterangan, setiap hari sebagai pelengkap. Kalimat kedua, istri paman menjual sayuran di pasar sentral Kendari setiap hari Minggu. Istri paman sebagai subjek, menjual sebagai predikat, sayuran sebagai objek, di pasar sentral Kendari sebagai keterangan, setiap hari Minggu sebagai pelengkap. Kalimat ketiga, saudaranya 5 orang. Menurut saya kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan keterangan. Lanjut nomor 3. Sebutkan masing-masing 3 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Ya. 1. Sebagai bahasa nasional, fungsinya diantaranya sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, dan sebagai alat penghubung antar budaya daerah atau pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa negara, diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengatur dalam pendidikan, dan alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Nomor 4. Jelaskan 2 alasan sehingga bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Ya, alasan yang pertama, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia karena sejak dulu bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca oleh masyarakat di Nusantara. Alasan yang kedua, karena sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, sebab dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Nomor 5. Manakah kata baku dari kata-kata berikut? A. Atlet atau atlet. Yang benar adalah atlet. B. Kampas atau kampas. Yang baku adalah kampas. C. Fotokopi atau fotokopi. Yang baku adalah fotokopi. D. Terima kasih atau terima kasih. Yang baku adalah terima kasih. Nomor 6. Tentukan kelas kata dari kata-kata berikut. 1. Manisan, kelas katanya adalah nomina. 2. Mimpi, kelas katanya adalah nomina.
3. Bahagia, kelas katanya adalah nomina. 4. Beraksi, kelas katanya adalah verba. 5. Terbaik, kelas katanya adalah kata sifat atau adjektif. 6. Ke-9, kelas katanya adalah nomina. 7. Dipercaya, kelas katanya adalah kata keterangan atau adverb. Nomor 7. Sebutkan hiponim dari kata di bawah ini masing-masing 5. A. Kata sayur hijau. Hiponimnya antaranya kangkung, bayam, daun kelor, kol, dan sawi. B. Makanan sumber karbohidrat non-beras. Hiponimnya diantaranya ubi jalar, singkong, kentang, kacang-kacangan, dan jagung. Nomor 8. Sebutkan sinonim dari 1. Transaksi. Sinonimnya bisnis, negosiasi, perundingan, dan kesepakatan. 2. Nasabah. Sinonimnya penabung, penyimpan, deposan, dan penyetor. 3. Omset. Sinonimnya hasil penjualan perdagangan dan pendapatan. Nomor 9. Sebutkan makna denotatif dan konotatif kata kambing hitam dan amplop dari kalimat berikut. A. Paman baru saja membeli kambing hitam. Kata tersebut termasuk kata denotatif karena hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat faktual atau benar adanya. B. Paman menjadi kambing hitam dari masalah tersebut. Kata ini bersifat konotatif karena hal tersebut bukanlah yang sebenarnya terjadi. Kambing hitam sendiri berarti orang atau sesuatu yang dipersalahkan padahal tidak terbukti salah atau dalam hal ini difitnah. Jadi kata tersebut merupakan makna konotatif karena hal yang bukan sebenarnya terjadi. C. Surat itu basah terkena hujan karena dikirim tanpa amplop. Kata tersebut juga memiliki makna detonatif. D. Dia menolak amplop karena mau berlaku jujur dan menerima karyawan. Arti dari kata amplop sendiri adalah imbalan atau sogokan atau upah lah. Dia melaksanakan hal tersebut, dia akan mendapatkan upah tapi dia menolaknya. Kata tersebut merupakan makna konotatif. Nomor 10. Pisahkan kata abstrak dan kata konkret pada kata di bawah ini. Pertama kita harus tahu dulu pengertian dari abstrak dan konkret. Konkret sendiri artinya benar atau ada atau berwujud nyata. Sedangkan abstrak artinya tidak berwujud atau tidak berbentuk yang kita rasakan. Jadi hukum termasuk kata konkret, pengacara kata konkret, bahagia termasuk kata abstrak karena dia dirasa, dan hakim merupakan konkret. Ya, mungkin hanya seperti itu dari saya mengenai jawaban-jawaban dari soal MIT Bahasa Indonesia. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.